Namun dengan mesin yang sama, figur akselerasi dari mobil ini mampu mengalahkan Honda BR-V yang di 11 detikan dan Honda HR-V yang berada di 13 detikan. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama gue Dimas Okta. Nah sekarang kita lagi ngetes jalan Honda WR-V. Ini kita agak ke selatan ya arahnya. Jadi kita akan berkendara ke Bogor. Nah sekarang kita akan ngebahas deep drive aja ya soal Honda WR-V ini. Karena kita sebelumnya udah pernah ngebahas juga Honda WR-V ini. Kita udah pernah test drive juga. Kalau kalian belum nonton, klik linknya di pojok kanan atas. Ya, kalau gitu sekarang kita lanjut berkendara dengan Honda WR-V. Nah, jadi tadi kita tuh startnya dari Honda Dreams Cafe ya, itu kafenya Honda. Sekarang kita udah ada di Jagorawi gitu. Pertama kali gue rasakan adalah mobil ini cukup oke untuk akselerasinya ya, karena ya kita nggak bisa memungkiri ya, ini kan Honda BR-V yang dipotong gitu ya. Mesinnya sama, dashboardnya sama, semuanya sama. Coba kalian bayangin BR-V aja itu udah yang paling kencang di kelasnya dengan bodi yang segede gitu. Nah ini mesin yang sama di BR-V ditaruh di mobil ke yang sekecil ini. Jadi tenaganya itu lebih lagi daripada Honda BR-V. Dan di sini yang kami rasakan adalah karakter Honda itu kerasa banget di mobil ini. Kenapa? Suspensi keras, terus berkendaranya sharp. Keras tuh nggak selalu jelek ya, maksudnya keras itu justru kalau kalian anak muda yang suka bermanuver mobil yang enak banget, emang karena dia menyasar konsumen juga di usia muda ya. Jadi ini mobil yang enak kalau misalnya kita pakai di dalam kota. Kalau mungkin keluar kota mungkin agak harsh ya suspensinya. Apalagi kalau misalnya diisi full gitu, wah itu barusan tuh kita ngelindus lubang dan Jagorawi macet seperti yang saya bilang. Secara tampilan, mobil ini memiliki tampilan yang cukup menarik, apalagi yang varian RS. Dengan lampu LED dan grill RS yang menggabungkan ornamen krom dan hitam, membuatnya menjadi pilihan yang lebih menarik daripada kakaknya. Dan meskipun menjadi SUV paling compact, ciri khas SUV Honda dengan handle pintu belakang yang disamarkan ini tetap ada di sini. Dan selama perjalanan tadi dari tol dalam kota, sekarang udah di Jagorawi ya, menuju macet nih. Ini udah turun sih konsumsi BBM-nya, tapi ini konsumsi BBM-nya ada di angka 24,7 km per liter Bapak Jason. Jadi itu wow, nggak main-main ini. Wah, sepertinya saya kenal itu siapa. Sekarang kita udah lepas nih dari kemacetan Jagorawi ya, seperti biasa lewatin Cibubur kita udah lepas macetnya, dan sekarang gue memanfaatkan Honda Sensing-nya. Jadi di Honda Sensing di WR-V ini dia ada collision mitigation braking system, ada road departure mitigation system, ada juga lane keeping assist system, dan yang paling penting nih dia ada adaptive cruise control. Sebenarnya kalau saran dari kami ya, mungkin kalau misalnya kalian itu warga Jabodetabek dan pengen beli Honda WR-V, Honda Sensing ini berguna banget, apalagi kalau misalnya kalian tinggal di kota satelit, kerja di Jakarta yang tiap hari lewat tol, itu bakalan berguna banget. Tapi kalau misalnya kalian di luar Jabodetabek dan misalnya kotanya jauh dari tol dan kalian juga kerja jarang pakai tol, sebenarnya kalian bisa pilih yang tanpa Honda Sensing sih. Itu lebih worth it karena harganya juga nggak sampai 300 juta. Kita bisa lepas setir sih sebentar gitu ya, cuma ini tidak disarankan gitu karena dia 30 detik kita lepas, nanti dia ada notifikasinya dan setirnya harus kita elus lagi. Memang dia sukanya dielus-elus. Dan untuk lane keeping assist ya, dia akan aktif mulai dari 72 km per jam. Memang kecepatan yang cukup tinggi, jadi kalau misalnya di bawah itu dia bakalan mati. Tapi adaptive cruise control juga sangat-sangat membantu nih. Kayak sekarang kaki gue nggak nginjek gas rem sama sekali. Semuanya otomatis dilakukan oleh komputer. Tapi karena itu komputer, jadi kita sebagai pengemudi harus tetap awas. Kalau misalnya kalian pakai mobil ini
WRV yang pakai Honda Sensing, dia juga nggak ketinggalan ya. Ada fitur road departure mitigation system. Jadi kalau misalnya mobil ini ngebaca kita drivingnya udah ngaco dan mau keluar jalan, dia bakalan koreksi secara otomatis dan mengembalikan mobil ke jalur yang seharusnya gitu. Oh iya, tadi selama perjalanan ya, kita itu terbantu banget sama Honda Land Watch. Jadi Honda Land Watch ini kan fitur yang menampilkan image dari spion kiri ya. Jadi kalau kita pakai Honda Land Watch, spion kiri itu nggak ada gunanya gitu. Karena kita bisa ngelihat langsung citranya ada di head unit sini. Ini ada tombolnya di combination switch sebelah kanan. Atau kalau ketika kita ngesen kiri, dia akan tampil secara otomatis di head unit gitu. Karena kita sekarang udah lancar lagi dan kita udah bisa pakai cruise control lagi, ini konsumsi BBM-nya turun drastis dibandingkan yang tadi. Karena macetnya tadi lumayan. Itu kalau di Google Maps tuh merahnya merah marun tuh. Nah, sekarang yang bisa kita omongin adalah kekedapan kabin dari angin dan suara bannya. Kalau suara kolongnya sih ya memang sangat Honda sekali ya. Ya oke lah, dibilang bagus enggak, tapi kalau kita bandingin let's say dengan Honda sekitar 5-6 tahun yang lalu, ini udah improve lah ya. Terutama suara anginnya ya. Suara angin juga nggak yang bagus-bagus banget gitu. Ya tipikal Honda lah. Masih ada kedengeran ini, kalau kalian dengar masih ada. Mungkin di kamera kedengeran kali ya. Masih ada suara anginnya masuk, cuma nggak terlalu parah lah. Masih bisa diterima dengan baik lah ya. Apalagi mengingat ya ini kan mobil kelasnya small SUV ya. Kalau misalnya kita bandingin sama pesaing-pesaing di kelasnya, slightly better, tapi nggak sejauh itu juga sih lebih baiknya. Mobil ini kan diperuntukkan untuk keluarga kecil ya, yang berarti bangku belakang itu pendapatnya valid. Nah makanya sekarang kita coba, tapi langsung aja kita lempar ke Jason. Bagaimana rasanya Bapak Jason? Nah, oke Dim, duduk di baris kedua dari the all new Honda WRV ini juga nyaman loh ya, karena dengan posisi mengemudi gue yang tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, tinggi gue hanya 172 cm, dan gue masih bisa mendapatkan legroom yang luas banget Dim. Di sini masih ada 10 jari, begitu pula juga untuk footroomnya masih nyaman banget, bisa selonjoran, dan headroomnya juga masih mumpuni banget. Ya walaupun dia adalah SUV paling compact dari lineup SUV-nya Honda, tapi di sini nggak kerasa seperti mini SUV ya, compact SUV. Di sini benar-benar spacious banget di belakang sini. Ditambah lagi kenyamanannya dengan kursinya untuk tipe RS ini sudah dibalut dengan leather, kombinasi kulit dengan ada bagian fabriknya di sini dengan stitching merah asli ya. Wah, ini menambah kesan sporty lagi since ini adalah varian RS. Ditambah lagi kenyamanannya ya, untuk baris penumpang baris kedua ini sudah disematkan dengan 3 headrest untuk 3 penumpangnya. Jadi bisa mengakomodasi 3 penumpang dewasa secara proper di belakang sini. Ya, kemudian juga di belakang sini ya, ini untuk door trimnya bahannya ya memang masih dinominasi dengan plastik, tapi ini plastiknya cukup solid ya, ini nggak main-main, ini bagus. Dan di sini masih ada bahan fabric dengan ada stitching merahnya, menambah kesan sporty juga. Ya, untuk urusan kepraktisan ya lumayan di belakang sini ya, di baris kedua ini. Di sini sudah ada kantung buat menyimpan ya, folder ataupun itu di belakang dari kursi penumpang baris pertama ya. Di sini ada kantung, lalu di kanan kiri ada cup holder masing-masing satu, dan juga ada tempat penyimpanannya di kanan dan juga di kiri. Bicara soal kenyamanan, ya, seperti yang Dimas mention sebelumnya juga, di belakang sini juga memang suspensi ini cenderung stiff ya, atau keras. Tetapi, ya kerasnya ini nggak mental-mentul. Ini di belakang sini juga masih getaran-getaran dari jalan gitu ya, jalanan yang bergelombang atau rusak, ini masih bisa diredam dengan cukup baik. Dan duduk di belakang sini nggak mabok gitu ya, nggak sampai terombang-ambing. Begitu pula juga untuk body rollnya di mobil ini juga terasa minim. Jadi untuk perjalanan jauh ya, misalkan kita dari Jakarta menuju Bogor ini terasa cukup nyaman. Ya karena tadi kami tidak expect ya, di luar sepertinya compact sekali, tetapi di dalam ini terasa spacious sekali. Mantap. Kalau kita bawa sebuah Honda ya, kalau nggak ngomongin performa tuh nggak lengkap. Jadi mobil ini itu pakai mesin yang sama dengan Honda BRV dan juga Honda HR-V. Mesinnya 1500 cc, 121 PS dengan torsi 145 Nm. Coba kalian bayangin, di BRV aja, ini mesin udah cukup powerful di mobil yang segede gitu. Di HR-V juga. Bayangin mesin yang sama, ditaruh ke mobil yang sekecil ini. Performanya
lihat sendiri deh. Kita agak pelan dulu sebentar. Di 60 km per jam, langsung kita kick down. Air pump 2000 ke 5000 tuh ngisi banget. Tapi begitu di 5000 ke atas dia memang agak ya so-so lah tenaganya. Ya ciri khas ya karena dia pakai CVT kan ya. Walaupun dia CVT-nya memang bisa disimulasi sebanyak 7 percepatan untuk menghibur diri sendiri. Tapi seenggaknya ya kita dapat sensasi transmisi otomatis konvensional dengan simulasi tersebut. Bicara soal performa, kami pun pernah mengetes dan benar saja dengan dimensi yang lebih kompak. Namun dengan mesin yang sama, figur akselerasi dari mobil ini mampu mengalahkan Honda BR-V yang di 11 detikan dan Honda HR-V yang berada di 13 detikan. Sehingga dengan angka 10,7 detik ini, ia mampu bersaing dengan pesaingnya yang lebih mahal untuk menjadi small SUV dengan performa terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk efisiensi, karena kami belum diberikan kesempatan pengetesan full to full dan belum juga dapat unit pinjamannya untuk jangka panjang, sehingga dengan rute Senayan Park hingga Royal Tulip, lalu kembali lagi ke Senayan Park, kami hanya menghitung melalui MID dan mampu mencatatkan angka 18,3 km per liter. Itu semua karena kami masih menghadapi kemacetan tol dalam kota, tol Jagorawi. Ya, semoga nantinya kami bisa segera mendapatkan unit tesnya dan bisa memberikan impresi lebih lengkap lagi dari mobil yang sejujurnya cukup menyenangkan. Jadi kesimpulannya mobil ini udah kita bawa Intercity dan mobil ini cocok banget buat jadi mobil harian dan all-rounder ya, bisa kemanapun gitu. Dan dengan harga yang cukup terjangkau, untuk varian RS dengan Honda Sensing ini dibanderol dengan harga 309,9 juta rupiah. Dan kami rasa itu harga yang cukup bargain untuk mobil yang saya enak ini. Kalau keputusan kalian gimana? Coba kalian tulis kolom komentar di bawah. Nah, kalian jangan lupa juga untuk main-main ke Instagram kita @cvtindonesia dan juga website kita di cvtindonesia.co.id. Kalau gitu gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.